Halo semuanya, saya di sini ingin menjelaskan tentang komponen-komponen jaringan. Sebelum itu, kalian ada yang tahu nggak sih tentang jaringan komputer? Nah, yang belum tahu, secara sederhana, jaringan komputer adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang memungkinkan komputer untuk saling berkomunikasi dan berbagi data. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan memungkinkan akses bersama ke sumber daya seperti file, printer, dan koneksi internet. Seperti apa saja sih perangkat jaringan komputer yang dimaksud? Yuk, kita simak video ini. Tapi sebelum ke komponen, kita bahas dulu tentang perangkat keras lainnya. Kita mulai dengan monitor. Salah satu jenis sistem perangkat keras, output device system, sebagai perangkat yang difungsikan untuk mengeluarkan hasil pemrosesan CPU seperti tulisan, huruf, angka, karakter khusus, simbol, grafik, gambar, suara khusus yang dapat dibacakan oleh mesin, dan masih banyak lagi. Ketiga, ada mouse. Bukan mouse tikus ya, tapi alat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer yang berfungsi membantu pengguna komputer untuk mengarahkan panah pada sistem operasi, Windows, dan sejenisnya. Nah, ini adalah otak komputer, atau bisa disebut dengan CPU, perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. CPU bertugas untuk menerima dan menjalankan data dan perintah ke bagian perangkat lunak atau software. Sekarang kita akan masuk ke komponen-komponen jaringan. Router, perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan atau network, baik jaringan yang menggunakan teknologi yang sama atau berbeda. Misalnya, menghubungkan jaringan topologi bus, topologi star, topologi ring. Router dapat digunakan untuk menghubungkan banyak jaringan kecil ke sebuah jaringan yang lebih besar yang disebut dengan internetwork, atau untuk membagi sebuah jaringan besar ke dalam beberapa subnetwork untuk meningkatkan kinerja dan juga mempermudah manajemennya. Kedua, ada hub, perangkat keras penerima sinyal dari sebuah komputer, dan merupakan titik pusat yang menghubungkan ke seluruh komputer dalam jaringan, berperan sebagai penguat sinyal, kabel UTP, konsentrator, dan penyambung. Hub terdiri dari 8, 12, atau 24 port RJ45 serta digunakan pada topologi bintang atau star. Berdasarkan fungsinya, hub dibedakan menjadi dua macam, yaitu hub pasif dan hub aktif. Hub pasif merupakan hub yang berfungsi sebagai pemisah atau pembagi. Hub aktif sebagai penghubung jalur secara fisik dan penguat sinyal dalam jaringan. Akan tetapi, hub aktif membutuhkan tenaga listrik tambahan untuk bisa bekerja. Ada switch, komponen jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan beberapa hub dalam membentuk jaringan komputer yang lebih besar, atau menghubungkan komputer yang memiliki kebutuhan yang cukup besar. Fungsi switch sebagai manajemen lalu lintas yang terdapat pada suatu jaringan komputer. Switch bertugas bagaimana cara mengirimkan paket data untuk sampai ke tujuan dengan perangkat yang tepat. Switch juga bertugas untuk mencari jalur yang paling baik dan optimal, serta memastikan pengiriman paket data yang efisien ke tujuannya. Ada modem, merupakan perangkat keras yang dapat mengantarkan perubahan data sinyal menjadi analog untuk selanjutnya kembali menjadi data sinyal digital, sehingga komputer dapat dijalankan. Dalam artian, modem ini bisa membuat komputer atau PC kita terkoneksi dengan jaringan internet. Ada banyak jenis modem yang bisa kita lihat. Masing-masing perangkat juga memiliki kualitas sendiri-sendiri. Selanjutnya, kabel jaringan.
Kabel jaringan adalah media di mana informasi berpindah dari satu perangkat jaringan ke satu perangkat jaringan lainnya. Penggunaan jenis kabel jaringan komputer tergantung pada implementasi atau topologi jaringan seperti topologi bus, topologi ring, topologi star. Terdiri dari 3 jenis, yaitu 1. Kabel koaksial. Kabel koaksial merupakan jenis kabel yang terdiri dari kawat tembaga yang dilapisi oleh isolator, konduktor, dan kemudian pada bagian luar dari kabel koaksial ini dilindungi dengan menggunakan bahan PVC. Sekilas, kabel koaksial ini juga sama seperti kabel antena televisi. Kedua, kabel twisted pair. Kabel jenis twisted pair ini memiliki bentuk fisik berupa pasangan dari kabel-kabel yang dipasang secara berlilit satu sama lain membentuk spiral. Salah satunya adalah kabel UTP. Ketiga, kabel fiber optik. Kabel fiber optik merupakan jenis kabel yang terdiri atas kumpulan serat-serat fiber yang mentransmisi cahaya dengan ukuran yang lebih kecil dan juga lebih fleksibel dibandingkan dengan kabel twisted pair. Selanjutnya, kita ke konektor RJ45 dan RJ11. Konektor RJ14 adalah konektor yang digunakan dalam jaringan telepon. Konektor ini biasanya disandingkan dengan kabel STP, Shield Twisted Pair. Konektor RJ11 adalah standar konektor dimanfaatkan pada pasangan 2-4 kawat kabel telepon. Meskipun konektor RJ11 memiliki total 6 posisi konektor, biasanya hanya 2 atau 4 benar-benar dimanfaatkan. Sedangkan konektor RJ45 digunakan pada jenis kabel UTP dengan topologi standar. Berikutnya adalah crimping tool, adalah alat berupa tang khusus untuk memasang kabel UTP ke konektor RJ45 atau RJ11. Bentuknya macam-macam, ada yang besar dengan fungsi yang banyak seperti bisa memotong kabel, mengupas, dan lain sebagainya. Ada juga yang hanya diperuntukkan untuk crimping RJ45 atau RJ11 saja. Yang terakhir, ada LAN tester, merupakan peralatan jaringan yang digunakan untuk mengecek kebenaran pemasangan kabel UTP yang terpasang konektor RJ45 atau RJ11. Pada LAN tester terdapat LED indikator yang berfungsi sebagai petunjuk apakah kabel yang kita pasang sudah benar posisi pemasangannya. Kira kita sudah di ujung akhir video. Maafkan saya bila ada kesalahan kata maupun sengaja atau tidak disengaja. Sekian dari saya, terima kasih.